Sungguh kami mengucap syukur Yesus Kristus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tidak ada seorang pun manusia yang mencari Allah. Kami hidup seturut dengan apa yang kami kehendaki. Kami melakukan apa yang menyukakan hati kami. Bahkan kami dibelenggu oleh dosa, dijerat oleh iblis. Sehingga dengan kekuatan kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperoleh keselamatan. Kami layak untuk binasa akibat dosa-dosa kami. Tapi sungguh kami mengucap syukur Allah begitu mengasihi kami sehingga mengaruniakan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, lahir untuk sebuah tujuan, yaitu menyelamatkan kami dari hukuman dosa, ganti dengan hidup yang kekal. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kami yang terbatas, kami yang lemah, sungguh Roh Kudus dalam hati kami yang ajar kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, menyimpannya dalam hati serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga banyak orang boleh melihat semua pekerjaan baik kami dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mengucap syukur, bersukacita semakin dekat kita dapat merayakan Natal, kelahiran Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-14 hingga ke-18 dan dilanjutkan 1 Yohanes 3 ayat 16 hingga 18. Dari ayat yang paralel yang menyatakan kasih Tuhan bagi kita semua. Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga 18. Demikian firman Tuhan, saya membacakan dari terjemahan baru versi yang kedua. Inilah firman Tuhan. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bagian yang kedua diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16 hingga 18. Demikian firman Tuhan. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, satu kali seorang pengamen ketika dia bangun tidur, dia lihat di dompetnya hanya tersisa uang 10.000. Wah, ini saatnya bagi saya untuk ngamen, untuk mendapatkan uang yang dapat mencukupkan kebutuhan saya hari ini. Cuma tinggal 10.000 nih. Makan cuma sekali. Maka kemudian pengamen ini keluar dari rumahnya membawa gitar. Dia mau mengamen di tempat di mana dia biasa bernyanyi, yaitu di sebuah rumah makan yang dia sudah kenal. Dalam perjalanan untuk dia ngamen,
dilihatnya seorang tukang ojek, ya, ojol, itu menuntun sepeda motor. Ya. Maka ditanya, loh Mas, sepeda motornya kenapa? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Sepeda motor, tukang ojek, ojol dituntun tuh karena apa? Bensinnya habis, betul gitu ya. Ditanya, loh Mas kok dituntun motornya? Bensinnya habis Mas, gitu ya. Bensinnya habis, itu di depan itu ada tuh yang jual bensin. Betul ya. Ya, uangnya habis Mas. Jadi saya nggak bisa beli bensin. Wah. Maka tukang ngamennya itu kemudian ingat, wah di dompet saya ada 10.000. Saya kasih, saya tidak bisa makan hari ini. Ngamen aja belum. Ya. Tapi Bapak ini perlu uang. Ya, tukang ojek cuma nuntun motor nganter sopo gitu ya. Gak bisa yang lakukan apapun. Tukang ngamennya kemudian lihat-lihat dompetnya, timbang-timbang, ini mau kasih atau enggak? Ya 10.000, ngamen aja belum. Akhirnya karena dilihat tukang ojek ini tidak punya uang untuk beli bensin, dan dirasa inilah untuk penghidupan dia hari ini, saya nanti masih bisa dapat. Kalau dia nggak bisa, ya maka kemudian uang 10.000-nya ini diberikan. Ini Mas, buat beli bensin. Ya, tukang ojeknya kaget gitu ya. Loh, nanti Masnya bagaimana? Nggak apa-apa Mas, saya masih muda, ya tinggal nyanyi dapat uang gitu ya. Ini untuk Bapak beli bensin. Ya, wah makasih ya Mas ya, makasih ya. Maka tukang ojek itu terima uang 10.000, dia belikan bensin. Ya. Ketika belikan bensin, tidak lama kemudian sudah ngisi, dia mau jalan, dia dipanggil. Ya, dipanggil oleh seseorang, Mas minta tolong ya, itu ada wanita yang mau melahirkan tapi kebetulan suaminya sedang ada tugas. Jadi dia nggak bisa nganter. Tolong ya Mas ya, dianter. Ini segera ini mau melahirkan gitu ya. Jadi tidak lama kemudian tukang ojek itu setelah ngisi bensin dipanggil untuk ngantar wanita yang sedang hamil dan akan melahirkan. Segeralah kemudian tukang ojek ini mengantar wanita yang akan melahirkan ini ke rumah sakit. Ya, diantar ke rumah sakit. Tukang ngamennya tadi itu yang udah kasih uang itu mulai ragu-ragu. Setengah menyesal. Aku belum kerja, belum nyanyi, belum dapat uang. Ya. Tapi dia kemudian berjalan sampai di tempat rumah makan yang dia biasa menyanyi. Tapi tukang ngamen ini sopan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika dia datang dekat sama yang mau sedang makan, kalau Masnya bilang maaf Mas, tandanya apa? Kalau begini maaf Mas, nggak mau, ya, nggak mau. Tapi tukang ngamen ini baik, ya, oke, baik, ya. Satu lagi, baru dekat gitu ya, mengarah ke sana sudah jawabannya begini, maaf Mas, tidak mau lagi, ya. Orang ketiga baru mau melangkah, ya. Langsung orang ketiganya bangkit berdiri bayar gitu ya. Pengamen ini hari itu ketika sampai di tempat rumah makan yang dia biasa makan, dia tidak dapatkan apa-apa karena mereka menolak untuk dia dapat ngamen dan mendapatkan uang. Maka dia berjalan di tempat yang lain. Ya. Sampai 2 jam kemudian dia sampai di rumah makan yang kesekian. Dan di sana ketika dia sedang ngamen kepada satu orang bapak-bapak, ya, kemudian bapak ini kasih uang 50.000, gitu ya, kasih uang 50.000. Bapak ini tukang ngamennya seneng ya. Bapak Ibu kalau ada tukang ngamen kasih uang berapa coba? Ya, ini 50.000 ini, gitu ya. Maka tukang ngamen ini seneng banget ya. Loh Mas, saya nggak ada kembalian Mas, gitu ya. Oh enggak, ini untuk Bapak 50.000. Ya. Saya lagi senang,
Saya baru lihat aja ada WA masuk ya. Istri saya melahirkan dengan selamat. Ya, anak lahir sehat, istri saya lahir sehat. Saya tadi lagi makan ini sebetulnya sudah ditelepon ya beberapa kali, tapi saya nggak bisa ya. Saya lagi pulang kerja, saya pikir mampir sebentar, ada WA. Istri saya melahirkan dengan selamat. Wanita yang melahirkan dengan selamat ini yang diantar tukang ojek tadi. Ya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak sadar perbuatan baik kita itu menjadi berkat bagi banyak orang yang kita tidak pernah tahu. Sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang mendatangkan sukacita kebaikan bagi orang lain. Bagi kita mungkin sesuatu yang sederhana, bagi kita sesuatu yang biasa saja. Bagi kita mungkin kita malah ragu-ragu, eman-eman yo. Wah, nyesel aku ya. Ada sebagian kita juga melakukan kebaikan pun masih ada rasa penyesalan. Tapi kita belajar dalam setiap perbuatan baik kita, selalu ada kebaikan demi kebaikan yang terus dibagikan dalam kehidupan di antara sesama manusia. Ini sebuah video inspirasi. Dan di sana ada sebuah catatan, ya quote. Setelah saya nonton, di akhir itu ada quote, ada kutipan berkata demikian. Terkadang Tuhan membalas kebaikan hambanya dengan cara yang tak terduga. Ya, saya baca sekali lagi. Terkadang Tuhan membalas kebaikan hambanya dengan cara yang tak terduga. Sejatinya siapa dulu yang mengasihi, siapa dulu yang berbuat kebaikan bagi kita? Apakah kita hambanya melakukan kebaikan dan Tuhan membalas? Atau Tuhan terlebih dahulu melakukan kebaikan, memberikan kasih-Nya kepada kita dan kita wajib membalasnya? Kebenaran apa yang sejati yang kita pahami melalui Alkitab? Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan demikian kepada kita. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib untuk menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudaranya. Kebenaran pertama dari firman Tuhan yang kita baca adalah kasih Allah terlebih dahulu berkarya dalam kehidupan kita. Yesus Kristus terlebih dahulu mengasihi kita, memberikan kebaikan kepada kita. Jadi kita pun wajib untuk membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Di dalam Injil Yohanes 3 tadi, ayat ke-14 hingga 18 ada percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Nikodemus adalah orang Farisi. Dia mengenal kitab Taurat, dia mengenal kitab Musa. Maka Yesus mengajarkan kepada Nikodemus di dalam ayat ke-14, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini berkaitan dengan bilangan 21. Kalau kita membaca di sana, ketika bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari perbudakan di Mesir dan masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan memelihara mereka. Tuhan menjagai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka setiap hari. Mereka minta roti, Tuhan kasih roti. Minta daging, kasih daging. Tidak ada air, minta air. Tuhan beri air. Tuhan pelihara mereka, pakaiannya tidak menjadi rusak selama perjalanan mereka di padang gurun. Tapi kalau kita lihat dalam bilangan 21, ya, di sana ketika mereka menang dengan peperangan dengan bangsa-bangsa yang ada di padang gurun. Meski mereka mengalahkan,
Bangsa-bangsa yang kuat dalam perjalanan masuk ke tanah Kanaan. Ditulis di sana dari Bilangan 21. Bangsa Israel melawan Allah. Bangsa Israel melawan Musa. Mereka berkata, untuk apa Musa engkau membawa kami sampai di padang gurun? Kamu mau kami matikah di sini? Di sini tidak ada makanan. Di sini tidak ada air. Engkau membawa kami masuk ke padang gurun supaya kami mati. Loh, ada tiang awan, ada tiang api. Tuhan pelihara setiap hari. Tapi lihat, bangsa Israel, mereka tetap melawan Allah. Akibat mereka melawan Allah, melawan Musa, maka Tuhan Allah mengirimkan ular-ular tedung yang kemudian memakut orang-orang Israel, dan banyak di antara mereka kemudian mati. Ketika sadar bahwa perbuatan mereka mendukakan Tuhan, perbuatan bangsa Israel ini membuat Tuhan menjadi marah dan murka, maka kemudian bangsa Israel memohon kepada Musa, meminta pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membuat ular tembaga. Ya. Ular tembaga ini kemudian didirikan di depan bangsa Israel, dan kepada setiap bangsa Israel yang dipagut ular-ular tedung itu, yang memandang kepada ular tembaga ini akan tetap hidup. Yang memandang kepada ular tembaga ini, semua bangsa Israel yang memberontak kepada Allah, yang melawan Allah, yang bersungut-sungut kepada Allah, akan tetap hidup. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu, sebagai manusia yang berdosa. Kita hidup menurut keinginan daging kita sendiri. Kita hidup melakukan apa yang memuaskan hati kita. Kita hidup dalam jerat dosa. Kita hidup di dalam godaan iblis yang membawa kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Dan setiap orang yang berdosa, firman Tuhan katakan kita akan binasa. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi puji Tuhan, karena kasih Allah yang besar bagi kita. Kita yang seharusnya binasa, kita yang harusnya mati akibat dosa kita. Tapi karena kasih-Nya, Yesus Kristus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Dia mati di atas kayu salib, menebus kita, menggantikan kita menjadi hukuman dosa. Setiap kita yang memandang kepada Yesus Kristus dikatakan kita tidak binasa. Kita beroleh hidup yang kekal. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita. Dia bangkit mengalahkan maut dan naik ke surga, sediakan hidup yang kekal bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Kebenaran yang pertama yang kita pelajari hari ini, Yesus lahir untuk sebuah tujuan, yaitu menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, dari hukuman dosa. Yesus lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, ganti hidup yang kekal. Yang kedua, kebenaran kedua yang kita pelajari di dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-16b tadi dikatakan, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Hari ini kita menyaksikan 3 saudara seiman kita yang menyatakan iman percaya kepada Yesus Kristus.
Itu semua karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Yesus Kristus mengajarkan Nikodemus tentang lahir baru. Lahir baru ada karya Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Menyadari keberdosaannya, bahwa dia tidak sanggup dengan kekuatan sendiri memperoleh keselamatan selain memandang kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, meninggalkan hidup yang lama menuju kepada hidup yang baru. Karena itu, terima kasih. Karena itu, setiap kita yang dilahir barukan, yang lahir baru, kita pun lahir untuk sebuah tujuan, yaitu melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Paulus dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus. Kita dahulu mati, sekarang hidup. Paulus dalam kitab Roma mengatakan, kamu dipanggil, dipilih, diselamatkan untuk jadi serupa dengan Yesus Kristus. Dan Yohanes katakan kepada kita, Tuhan sudah mengasihimu, Yesus sudah mengasihimu, maka engkau pun wajib untuk mengasihi sesamamu manusia. Kebenaran yang kedua yang kita pelajari, lahir untuk sebuah tujuan. Setiap kita dilahir barukan dengan tujuan untuk membalas kasih Kristus itu dengan membagikannya kepada banyak orang, sesama kita. Maka tadi dikatakan, apa gunanya kamu punya kasih Kristus tetapi tidak membagikannya kepada saudara-saudaramu yang membutuhkan? Diingatkan kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah menerima kasih Allah, kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita, bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Allah adalah kasih, dan kita lihat kasih Allah itu nyata. Ada tindakan dengan Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan kita manusia. Jikalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesamaku, artinya ada tindakan kasih yang kita lakukan, ada pekerjaan baik yang kita bagikan kepada sesama kita manusia. Kita diubahkan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Seorang peternak kuda, dia kaget ketika sudah membawa pulang kuda-kuda yang dia pelihara sedang makan di padang rumput. Ketika kembali ada beberapa kuda liar yang kemudian ikut pulang ke kandang. Peternak ini menjadi kaget, dia khawatir kuda liar itu sembarangan, seenaknya saja, meringkik, lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Dan betul ketika mulai masuk di kandang, kuda-kuda liar ini begitu luar biasa perilakunya. Dia berlari cepat keliling kandang. Tiba-tiba meringkik, kakinya depan diangkat gitu, menakuti kuda-kuda yang sudah dipelihara di kandang. Tetapi peternak kuda ini kemudian dia membiarkan dan dia merawati kuda-kuda liar itu. Memberi makan, melatih kuda-kuda liar ini untuk mendengar apa yang diperintahkan oleh peternak kuda ini. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kuda liar ini yang biasanya setiap hari berlari-lari secepat-cepatnya keliling kandang, bahkan merusak beberapa batasan kandang itu dengan kekuatan kakinya,
bahkan bertindak sesuka hati, tidak mau diatur, tapi lambat laun kuda liar ini kemudian menjadi tunduk kepada peternak kuda. Nah, Bapak Ibu, apakah kekuatan kuda liar ini berkurang? Berkurang tidak kekuatannya? Wah, dulu waktu liar lari secepat-cepatnya sampai mampu merusak pagar kandang. Sekarang dia tidak berlari liar cepat-cepat, bahkan tidak merusak pagar kandang. Nah, apakah kekuatannya kuda liar dan menjadi jinak ini berkurang? Kurang enggak kekuatannya? Tidak. Sama kuatnya, potensinya sama, kekuatannya sama. Tetapi kuda yang sudah dijinakkan ini, dia mau mendengar apa yang menjadi perintah dari peternak kuda. Dahulu dia berlaku sewenang-wenang, sesuka hati, sama seperti kita sebelum mengenal Yesus Kristus. Kita melakukan apa yang menyukakan hati kita. Kita dijerat dosa melakukan segala kesenangan duniawi, digoda iblis dan kita menyerah. Tetapi sejak kita dilahirbarukan dan kita mengenal kasih Kristus, kita punya hati yang mau tunduk kepada perintah Tuhan. Potensinya sama, kekuatannya sama, tapi sekarang kita punya ketaatan kepada Tuhan. Punya ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi ketika kita berkorban bagi sesama kita yang membutuhkan, kita selalu ingat Tuhan itu loh lebih besar kasihnya kepada saya. Dia berikan nyawanya. Saya cuma memberikan uang, bukan nyawa yang saya berikan. Dan untuk itulah kita dilahirkan baru untuk hidup, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, 2 kita pelajari hari ini. Yang pertama, Yesus lahir untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Yang kedua, kita dilahirbarukan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kami mengucap syukur. Yesus lahir untuk sebuah tujuan, yaitu menyelamatkan kami manusia yang berdosa, yang memberontak kepada Allah, yang tidak percaya kepada Allah, dan berlaku apa yang kami sukai memuaskan hati kami. Kami dijerat oleh dosa, kami dibelenggu oleh dosa, kami ada dalam genggaman iblis, sehingga kami melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Kami jatuh dalam dosa dan layak menerima hukuman dosa, yaitu maut, kebinasaan. Tapi puji Tuhan, kasih Allah yang besar mengutus Yesus Kristus lahir ke dalam dunia, selamatkan kami, manusia dari hukuman kekal, ganti hidup yang baru. Dan setiap kami yang dilahirbarukan, yang mengalami pertobatan karena kuasa Roh Kudus, menyadari dosa-dosa kami, dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami punya tujuan hidup sebagai serupa dengan Yesus Kristus, meneladani Yesus, mengasihi Allah, mengasihi sesama, dengan memberi diri, kebaikan demi kebaikan. Pekerjaan baik yang kami lakukan setiap hari. Itulah yang menjadi tujuan kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus. Mengucap syukur hari ini ada saudara-saudara kami
yang menerima sakramen baptisan kudus, Saudara Adi Ramdhani, Ibu Kasmini, dan Saudara Taufan. Sungguh Tuhan Kau berkati anak-anak-Mu ini menjadi satu bagian anggota keluarga Jemaat GKI Kenari. Tuhan berikan pertolongan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hari demi hari mereka bertumbuh dalam iman mereka semakin teguh, semakin kuat, dan berbagai pergumulan kehidupan tidak pernah menyerah karena kami percaya Yesus berjalan bersama dengan mereka dan mengalami satu pertumbuhan laku hidup yang semakin serupa dengan Yesus Kristus, dan setiap kami boleh mendukung mereka dalam segala potensi yang ada, terlibat dalam berbagai rupa-rupa penata layanan di gereja ini. Mengucap syukur untuk Tuhan, Engkau yang pimpin pelihara gereja kami. Hari ini kami berulang tahun GKI Kenari ke-49. Mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Kau utus untuk terus mengambil bagian dalam rupa-rupa penata layanan yang ada dalam gereja-Mu di tempat ini. Mengucap syukur untuk setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Kami boleh bertumbuh bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, saling mengasihi, saling memperlengkapi, saling menyempurnakan satu dengan yang lain, sehingga berbagai rupa-rupa pelayanan di gereja ini terus dapat berkembang, dan Tuhanlah yang berikan pertumbuhan. Karena kami semua adalah satu rekan sekerja Allah untuk menuai jiwa-jiwa baru datang kepada Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan gereja-Mu ini, segenap hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus komisi, setiap jemaat-Mu, kami bersatu hati untuk mengerjakan berbagai rupa-rupa pelayanan sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga gereja ini boleh menjadikan berkat bagi setiap jemaat, bahkan menjangkau jiwa baru di luar sana, menjadi berkat bagi warga masyarakat di Kota Kudus, bahkan di dunia melalui pelayanan-pelayanan sosial media, online yang ada diselenggarakan oleh gereja-Mu ini. Berkati ya Tuhan, Engkau yang berikan pertumbuhan terus-menerus bagi gereja-Mu ini, semakin setia kepada rancangan Tuhan. Kami dilahirkan, gereja ini dilahirkan untuk membawa pertumbuhan bagi jemaat dan menjangkau jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Berkati negara kami Indonesia di tengah-tengah situasi penuh tantangan, krisis yang dihadapi. Sungguh Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan, semua mendatangkan kesejahteraan, keadilan sosial di tengah masyarakat. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan pemilu. Sungguh Tuhan Engkau akan campur tangan, peliharakan dengan keamanan, sehingga perbedaan pilihan tidak memecah belah masyarakat, tapi sungguh Tuhan izinkan pemerintahan baru yang terpilih nanti. Sungguh mereka takut akan Tuhan dan mau melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian di tengah masyarakat. Setiap kami ya Tuhan memiliki pergumulan, pengharapan, sungguh Tuhan Kau yang mengenal, mengerti dan peduli, dan Tuhan berikan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.